Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang barakah ini insyaallah dalam rangka mengantarkan anak-anak kita untuk menuntut ilmu atau mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, yaitu mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan dengan perjuangan ini dan pengorbanan ini Allah Subhanahu wa taala mencatat amal baik kita dan mencatat bahwasanya ini menjadi pahala kelak nanti di akhirat. Karena mendidik anak-anak itu, apalagi anak-anak kita sendiri, adalah tanggung jawab kita. Dan memilih tempat sekolah itu juga tanggung jawab kita. Alhamdulillah, Bapak-bapak Ibu sekalian yang telah datang di pesantren kita, di pesantren Al-Hunafa, insyaallah termasuk pilihan yang sesuai dengan sunnah, yang sesuai dengan manhaj salaf. Yang diajarkan di dalamnya adalah akidah yang lurus, kemudian pelajaran-pelajaran agama yang sesuai dengan disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak lupa kita ucapkan salawat serta salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berjuang menyampaikan agama ini sampai darah atau sampai titik darah yang terakhir, dan beliau meninggal juga dikarenakan perjuangan dalam menyampaikan agama. Alhamdulillah, pada waktu pagi hari ini yang menjelang siang, kita dapat bersama-sama hadir di pesantren, tentunya dalam rangka menghadiri acara MPLM. Tentu dalam acara ini kita akan mendengarkan sedikit, ya. Mungkin tadi telah disampaikan oleh yayasan tentang sejarah pesantren, kemudian juga disampaikan oleh kepala madrasah tentang kurikulum. Dan sekarang mungkin sedikit juga anak sampaikan tentang tata tertib, ya. Walaupun tidak secara terperinci, tapi minimal secara global itu sudah diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Dan perlu kita ketahui bahwasanya, ya, di setiap tempat pasti ada yang namanya peraturan, ya. Enggak mungkin di setiap tempat itu enggak ada peraturan. Kita mau tinggal di manapun pasti ada peraturan. Dan mentaati peraturan ini sebagai bentuk kita mentaati pemerintah, ya. Dan agama kita juga menyuruh kita untuk mentaati pemerintah. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan alhamdulillah pesantren kita ini juga telah mendapatkan izin, ya, mendapatkan izin untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di pesantren. Maka secara tidak langsung, kalau anak-anak kita mentaati pesantren, telah mentaati pemerintah juga, ya, karena kita dapat izin dan dapat melaksanakan KBM di sini. Dan salah satu penunjang, ya, untuk melaksanakan KBM adalah tata tertib itu sendiri yang diatur oleh pihak kesantrian. Maka perlu ditaati oleh semua santri yang mau belajar di pesantren. Dan itu sebagai bentuk taatnya dia kepada pemerintah, ya. Kemudian juga Nabi SAW yang menyampaikan, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang kalian pimpin. Artinya, ya, anak-anak didik kita di pesantren itu pemimpinnya adalah para ustadz-ustadz dan jajarannya, ya, para kepala sekolah dan para ustadz dan jajarannya, gitu, ya. Itu pemimpin adik-adik sekalian, pemimpin anak-anak kita di sini. Kalau di rumah mungkin pemimpinnya adalah orang tua, dan anak-anak wajib mentaati orang tua. Kalau di pesantren maka anak-anak wajib mentaati para guru. Nah, ini hal yang wajar dan wajib ditaati. Mungkin ini yang pertama yang ingin Anda sampaikan. Kemudian yang kedua, perlu diketahui bahwasanya kita di pesantren ini
memiliki berbagai macam tata tertib ya. Contoh misalkan tata tertib di asrama ya. Mungkin contohnya tidak boleh tidur di atas jam 10. Artinya wajib tidur di bawah jam 10 misal ya. Kemudian tidak boleh di asrama tatkala waktu KBM. Ini contoh ya, misal gitu ya. Atau tidak boleh membawa komik dan sebagainya. Ini termasuk peraturan ya, wajib ditaati. Kemudian juga tata tertib di masjid. Contohnya misalkan tidak boleh gaduh gitu ya. Tidak boleh bermain di masjid, tidak boleh ngobrol tatkala menunggu waktu sholat misal gitu ya. Ini termasuk tata tertib yang harus dipatuhi oleh adik-adik semua. Kemudian juga tata tertib kita di kelas, kemudian di ruang makan, kemudian juga ada tata tertib di kamar mandi dan sebagainya. Ya, nggak mungkin kita perinci di sini. Dan insya Allah akan ada waktunya nanti ya bersama adik-adik ya tentang perincian tata tertib sehingga bisa diketahui oleh semua adik-adik sehingga nanti tatkala di pesantren tidak melanggar atau bahkan membuat kesalahan yang dia akan dihukum. Nah, kemudian yang ketiga adalah jenis pelanggaran yang mungkin akan dikenakan tatkala adik-adik ya melanggar peraturan pesantren. Nah, di pesantren kita yaitu di Al-Hunafa ini kita memakai 3 jenis pelanggaran. Yang pertama adalah pelanggaran ringan ya. Kemudian yang kedua pelanggaran berat. Dan yang ketiga pelanggaran yang sangat berat gitu ya. Kalau pelanggaran ringan ini contohnya seperti apa? Ya mungkin pelanggaran-pelanggaran yang melanggar tata tertib yang tidak terlalu terlalu berefek banget gitu ya. Misalkan contoh telat sholat, ya ini termasuk pelanggaran ringan yang akan diikop. Atau melanggar berbahasa gitu ya, tidak berbahasa Arab, ini termasuk pelanggaran ringan. Kemudian terlambat masuk kelas, ini juga termasuk pelanggaran ringan gitu ya. Adapun pelanggaran berat itu seperti ya membawa HP gitu ya. Kemudian membawa komik, membawa novel dan sebagainya. Kemudian yang termasuk pelanggaran berat adalah misal seperti pacaran gitu ya. Kemudian juga misal membawa khamar gitu ya atau obat-obatan yang dilarang. Nah, ini termasuk pelanggaran yang berat. Nah, adapun hukuman-hukuman ya di setiap pelanggarannya mungkin ya pelanggaran ringan itu mungkin hukumannya juga ringan ya. Contoh seperti push up atau disuruh menghafal mufradat atau disuruh menghafal hadis dan sebagainya. Adapun pelanggaran berat mungkin ya di SP1, SP2 gitu ya. Atau di skor. Adapun pelanggaran yang sangat berat itu mungkin langsung dikeluarkan. Nah, inilah mungkin ya sedikit gambaran yang bisa diketahui oleh Bapak Ibu sekalian dan juga para santri sehingga jangan sampai nanti ke depannya ya anak-anak kita melanggar peraturan apalagi yang bisa menyebabkan dikeluarkan dari pesantren. Dan kita harapkan semoga adik-adik semua ya termasuk orang-orang yang patuh taat ya dengan ustaz-ustaznya sebagai bentuk taat kepada pemimpin gitu ya. Kemudian juga mudah diarahkan dan tidak melanggar peraturan yang sudah dibuat. Sehingga kita juga enak gitu dalam mendidik ya. Apabila anak-anak itu semuanya taat, maka para guru semuanya akan enak dalam mendidik ya. Berbeda dengan tatkala anak-anak itu nakal atau suka melanggar, maka akan sangat ekstra gitu ya. Maka akan ada waktu kita untuk membahas tentang kenakalan anak-anak. Tapi kalau misalkan anak-anak taat semua enak, kita akan menghabiskan waktu kita untuk mendidik ya anak-anak ini dalam pelajaran yang mungkin. Tapi kalau misalkan ada yang melanggar, maka kita juga harus ya menyampingkan waktu untuk mendiskusikan bagaimana anak-anak ini biar supaya tidak nakal. Tapi kalau semua sudah taat, gampang tinggal diisi ilmu pengetahuan. Nah, dan kita harapkan juga dari orang tua ya memberikan nasihat yang terbaik sebelum meninggalkan pesantren kepada anak-anak kita dan ingatkan bahwasanya tujuan mereka dititipkan di pesantren ini tujuannya adalah belajar, bukan main-main apalagi melanggar peraturan yang sudah dibuat.
Nanti mungkin ini saja yang ingin ana sampaikan. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.